Kalau kita lihat sejarah daripada puro ini berdiri secara resmi tahun 93. Tetapi pada tahun 1980, umat Hindu yang ada di seputaran Puro Ciledug ini sudah membentuk satu yang namanya arisan untuk tempat berkumpul, kemudian melakukan doa bersama. Pada tahun 1987, kelompok arisan ini membentuk suatu badan organisasi yang namanya Banjar, dibentuklah HDART-nya. Diresmikan pada tahun 1993, tepatnya bulan Mei. Pura itu di dalam agama Hindu, terutama yang ada di Bali, mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di India. Kalau di Bali, tatanannya itu ada yang pura itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan jabo luar, jadi yang di lapangan itu. Jadi orang datang ke pura masih boleh berbicara apa saja di situ, ngobrol dan lain sebagainya. Ketika dia masuk gapura ini, itu kita sudah memasuki ke alam yang tempat yang lebih steril, semi steril. Sehingga gapuranya itu masih terbuka. Yang di sini masih terbuka. Di sini kita sudah harus mulai memfokuskan diri kita untuk melakukan pemujaan atau persembahyangan. Tetapi di sini masih ini, kemudian kita akan masuk ke dalam. Ya. Ini gapuranya, bentuknya seperti ini. Ini melambangkan gunung. Jadi kenapa lamang pintunya itu adalah pendek? Ya, pendek itu kalau adik masuk tidak ukuran arsitek biasa itu, pasti dia lebih pendek. Jadinya ketika orang mau memuja Tuhannya, mau menghadap Tuhannya, dia harus menurunkan egonya sehingga dia merunduk. Masuknya merunduk begini, baru dia. Artinya apa? Ketika dia memasuki ke jabo tengah, dia sudah mulai merunduk. Menurunkan egonya. Kemudian berpakaian juga. Kepala itu diikat. Jadi semua pikiran kita itu harus sudah dibatasi, fokus. Di dalam sebelum COVID ini, pemujaan itu dilakukan pada malam hari. Semenjak pandemi ini untuk mengurangi kerumunan, jadi diharapkan masyarakat melakukan persembahyangan dari rumah. Ya. Ketika social distancing-nya atau protap pemerintahnya dilonggarkan menjadi new normal, kita juga belum buka pool di sini. Ya, pada saat sebelum new normal kita adalah sembahyang dari rumah. Puro ini tutup. Sedangkan posisi new normal, persembahyangan Purnamo dan Tilem dilakukan terbatas. Di mana pagi yang biasanya malam itu dilakukan pada pagi hari. Ya. Sehingga dan itu sangat terbatas. Dia tidak mengizinkan masyarakatnya untuk datang secara jumlah yang besar, jadi gitu. Yang biasanya kalau tidak ada pandemi, tidak ada virus seperti sekarang ini, kami biasanya kalau persembahyangan ini memang hanya hari-hari tertentu yang kami laksanakan pada siang hari, pagi menjelang siang itu sendiri. Karena biasanya lebih banyak di malam hari. Nah kalau kita laksanakan sebelum pandemi ini penuh tempatnya, dan malah kita melaksanakannya bertahap penuh. Akhirnya umat akan menunggu di luar dulu,
Setelah selesai, seperti yang tadi adik-adik saksikan, setelah selesai, mohon anugerah beliau melalui air suci itu sendiri. Setelah itu baru akan dimulai lagi gelombang berikutnya. Harapan kami setelah nanti pandemi ini selesai, harapannya umat yang ada di rumah-rumah bisa datang untuk sembahyang berseperti biasa. Karena bagi kami pura itu bukan hanya tempat untuk memuja Tuhan, tempat bersosialisasi, menanya kabar, ada yang berkeluh kesah, bagaimana anakmu sehat, oh begini, mengucapkan puji syukur. Di samping hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Ada fungsi sosial. Seperti hari ini nanti ada rapat kecil panitia, meskipun itu sangat terbatas gitu. Jadi ya di samping untuk memuja, datang ke pura, dia bisa memuja Tuhannya di pura, dia bisa bercengkrama dengan umat selama. Terutama di sini ada pasraman, pendidikan. Jadi anak-anak ini selama pandemi ini sudah tidak ada pendidikan lagi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bekerja seperti biasa, melakukan kegiatan persembahyangan seperti biasa. Dan kita selalu bisa berkoordinasi dengan yang lainnya. Harapan kami adalah kami bisa akan kembali lebih baik bersama saudara-saudara kami, bersama lingkungan, ya, dan sesama umat beragama. Tentunya kami menginginkan kedamaian.